Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Silviana Tridamayanti dari mahasiswa kelas B Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Angkatan tahun 2020. Nah, video ini saya buat sebagai proyek penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengembangan diri dengan dosen pengampu Ibu Zarina Akbar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang social grace. Social grace itu sangatlah penting untuk kalian ketahui dan pelajari. Tapi sebenarnya apakah kalian tahu apa sih social grace itu? Social grace adalah kepekaan dalam bersosialisasi sehingga dapat diterima di berbagai kelompok. Sebagai contoh, kita dalam bersosialisasi dan beretika dalam dunia keluarga, formal, masyarakat, tempat kerja, kuliah, atau manapun. Dari hal itu, kita sangat amat penting untuk mengetahui bagaimana social grace ini dalam beretika dunia sehari-hari. Dari hal itu kita juga dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada orang lain, beretika dengan baik dan benar, bagaimana menyampaikan pesan juga tanpa merugikan orang lain. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tema yang sangat amat menarik dan perlu kalian ketahui. Sebenarnya hal ini sangatlah penting untuk kita ketahui, namun jarang orang-orang yang menyadari dan mengetahuinya. Apa itu? Cara menyudahi pesan. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana sebenarnya cara menyudahi pesan yang baik, tepat, benar, dan sopan? Ikuti saya selanjutnya. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi kita melakukan obrolan, percakapan yang sedang asik-asiknya dengan orang lain, namun kita tidak menginginkan melanjutkan percakapan tersebut. Pada akhirnya kita bingung bagaimana kita harus mengakhiri percakapan tersebut tanpa tidak terlihat tidak sopan dan tidak tertarik. Lalu pada akhirnya kita melanjutkan percakapan tersebut padahal kita tidak ingin melakukannya. Sebenarnya ada beberapa frasa dan ungkapan yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan penyudahan dalam percakapan tersebut agar terlihat sopan dan terlihat natural. Ada kalanya juga saat kita melakukan obrolan yang sangat asik dan seru bersama teman-teman, sahabat, keluarga, kolega, ataupun lainnya. Namun seketika kita bingung dan canggung apa yang harus kita obrolan selanjutnya karena tidak ada lagi bahan obrolan yang akan diperbincangkan. Pada saat titik tersebut, sebagian dari kita atau sebagian dari orang mungkin akan bingung bagaimana cara menyudahi obrolan tersebut dengan cara yang sopan dan baik. Nah, apapun itu persoalan tentang bagaimana sih kita menyudahi percakapan dengan baik dan benar, sebenarnya kalian tahu itu adalah hal yang sangat sukar namun sangatlah penting untuk kita ketahui. Karena apa? Kita pasti tidak ingin melakukan perbincangan yang tidak menarik dan tidak sesuai keinginan kita, dan itu hanyalah membuang waktu. Waktu adalah uang. Namun selain dari itu kita juga harus tidak menyinggung perasaan orang lain dan kita tetap harus menjaga perasaannya. Sebelum kita mengetahui dan melihat sebenarnya bagaimana sih ungkapan yang baik dan benar itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih, saat kita mengakhiri percakapan itu semua tergantung dalam konteks dan situasinya. Mengakhiri percakapan dalam sebuah pesta tentu sangatlah lebih santai dan sangat berbeda dibandingkan kita mengakhiri percakapan dalam tempat kerja. Itu tentulah sangat formal, betul? Begitu juga cara mengakhiri percakapan secara tatap muka, secara langsung sangatlah berbeda ketika kita mengakhiri percakapan lewat telepon genggam. Selain itu, cara mengakhiri percakapan semua itu juga tergantung dari hubungan antara kita dengan lawan bicara kita. Kita harus mengetahui apakah kita sudah mengenalnya dengan lama atau apakah kita baru mengenalnya pada saat melakukan percakapan tersebut, atau kita hanya memiliki hubungan hanya sekedar hubungan profesional
atau banyak lagi sebenarnya hal-hal lain sebagai contoh antara hubungan kita dengan lawan bicara kita. Sebenarnya pada intinya kita benar-benar harus mengetahui pada saat apa kita melakukan percakapan tersebut, di mana kita melakukannya, dan dengan siapa hubungan lawan bicara kita saat melakukan obrolan. Semua itu akan mempengaruhi cara yang akan kita pilih untuk menyelesaikan percakapannya itu. Jika kamu berada dalam situasi yang saya jabarkan tadi, ketahuilah cara-cara mengakhiri percakapan tanpa rasa sungkan. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh konkret untuk bisa Anda simak bagaimana sebenarnya cara mengakhiri obrolan dengan baik dan benar. Salah satu contohnya yaitu dalam lingkup keluarga, kita terbiasa untuk melakukan percakapan yang santai dengan bahasa sehari-hari. Namun, dalam berbicara kepada orang tua pasti sangat berbeda ketika kita melakukan percakapan bersama sang adik ataupun sang kakak yang lebih terkesan santai. Salah satu contoh ketika seorang ibu yang meminta tolong kepada anaknya, lalu pada saat itu sang anak sedang sibuk untuk mengerjakan tugas yang seharusnya dikumpulkan 1 jam kemudian. Pada saat-saat seperti ini biasanya seorang anak memiliki jawaban yang terkadang biasa tidak sopan ataupun tidak seharusnya untuk diungkapkan kepada orang tua. Nah, inilah simak cuplikan video tersebut untuk Anda ketahui bagaimana kita harus mengakhiri percakapan kepada orang tua. Dek, apa? Oh, bisa tolongin mama nggak? Tolongin apa? Tolong ambilin kue. Ibu Ida, mama mau ngaji sekarang. Bentar ya, aku lagi bentar. Sekarang nggak bisa. Enggak, kan lagi Zoom. Mama buru-buru banget ini soalnya udah ditungguin ibu yang lain mau ngaji. Ada kakak kan? Nggak Bisa ada, pakai kakak lagi pergi. Abis ini ya. Cepet ya? Ntar abis ini, ntar aku baca. Ya udah bener ya. Iya, Cepet tapi sabar. cepet. Dek, Apa? bisa tolongin mama nggak? Tolongin apa? Tolong ambilin pesanan kue dong di rumahnya Bu Ida. Aku lagi Zoom. Sebentar. Sekarang, mama tuh butuhnya sekarang. Tolong ambilin sekarang, mama udah mau ngaji nih, telat. Tungguin ibu lain. Kakak lagi pergi, Dek. Aku lagi Zoom, mama jangan. Terus mama minta tolong sama siapa? Masa mama Kan aku lagi Zoom. Mama butuh sekarang, sebentar doang. Kamu tinggal mama nggak bisa. Orang tua ngomong kenapa malah tutup kuping? Mama jangan gini, udah tuh, sana pergi dulu. Kamu tuh Mama ya jalan berat. aja. Nah, setelah Anda menonton cuplikan video tersebut, kita pasti sudah bisa melihatnya. Cara menyudahi percakapan yang baik dan dapat disampaikan kepada ibunya dari seorang anak. Karena seringkali kita sebagai anak salah menyampaikan perkataan kepada orang tua. Oke, berikutnya saya akan memberikan salah satu contoh dalam lingkup masyarakat, terutama kita saat melakukan perbincangan terhadap pertemanan kita. Seringkali kita membicarakan banyak hal dengan teman kita, apakah hal baik, hal buruk, hal umum, ataupun hal pribadi. Tetapi tidak semua orang menyukai perbincangan tentang hal pribadi orang lain. Maka dari itu, cuplikan video ini akan menampilkan bagaimana cara menyudahi percakapan dengan temannya yang sedang membahas hal pribadi orang lain. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Lu lama banget sih datangnya. Macet, sorry ya. Biasaan deh. Gue tuh mau cerita. Cerita apa sih sebenarnya, seru apa ya? Gue tuh kan ada tugas nih ceritanya. Tugas coding. Tapi bikin media pembelajaran itu pakai sistem. Gue nggak ngerti sama sekali. Kapan sih deadline-nya? Deadline-nya udah minggu depan, makanya gue pusing banget. Aku juga nggak ngerti sih. Coba minta tolong Leno, kan dia bisa. Tadinya gue mau minta tolong Reno, cuma gue males banget sama pacar. Kayaknya cemburuan deh. Pacarnya cemburuan. Iya beneran, gue tuh ngeliat di statusnya. Emang kenapa sih pacarnya? Ih, pacarnya tuh kemarin ya, nih dia si Reno yang pacarnya. Dua-duanya tuh sama-sama bikin status kayak sindir-sindiran gitu. Kayak males banget gue. Gue itu tuh kayak
usah ngomongin pacaran udah. Ih tapi kan Ini kan tugas lo kan deadline kan minggu depan kan. Mending gak usah mikirin pacarnya si Reno itu, nggak perlu lah. Mending kita ngomongin aja nih. ya udah deh, tapi emang lu bisa bantuin gue? Bisa, pasti bisa. Bener Bener. bener ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Kenapa sih? baik. Kok nyuruh-nyuruh terus kesini? Lu lama banget sih sininya, gue tungguin dari tadi. Macet, maaf ya. Gue tuh pengen cerita. Gue dapet tugas coding. Nah terus itu tuh bikin media pembelajaran, tapi pakai sistem. Gue nggak ngerti. Kapan deadline-nya? Deadline-nya udah minggu depan, makanya gue pusing banget. Gue juga nggak bisa sih sebenarnya, cuman Reno bisa tahu, jago. Tadinya gue juga mau minta tolong Reno, cuma gue males banget sama pacarnya, cemburuan. Kenapa sih pacarnya? Lu nggak tahu ya? Enggak. Dia tuh bikin status nih dua-duanya, kayak sindir-sindiran, kayak berantem gitu deh pokoknya. Terus di Instagram juga kayak males banget, makanya gue ntar diomongin lagi sama mereka berdua. Kan minta tolong doang, apa hubungannya sama pacarnya Ih, tapi sih? tuh dia tuh pernah chat gitu sama gue, cerita kalau pacar tuh begini begitu segala macam. Ren, gak usah ngomongin itu deh. Ribet, pusing, nggak mau. Tapi itu kan dia Lo tuh ngerjain sama itu, kita. ngerjain tugas apa itu? Pacaran, ih, gak jelas ah. Iya sih, emang gue kesini Nggak, mau gue males. ceritain tugas gue, cuman kayak Nggak mau. ya udah Gue kita pulang, kan bisa pulang. cerita dulu. Ih, Setelah kita melihat cuplikan video tersebut, kita jadi tahu bukan bagaimana kita menyudahi percakapan dengan teman walaupun terkesan santai dan sebenarnya sederhana, namun kita juga perlu loh untuk melakukannya dengan santai dan terlihat sopan. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh ketika kita dalam ruang lingkup yang formal. Dalam lingkup formal seperti lingkungan RT, RW, sekolah, kantor, ataupun kampus, kita sering bertemu dengan banyak orang yang kita kenal namun tidak terlalu akrab hubungannya. Tetapi seringkali mereka menceritakan hal yang kurang penting bagi kita dan berbeda hal dengan urusan apa yang kita perlukan. Contohnya, seperti kita saat sedang ke kantor RW untuk meminta surat pengantar pembuatan KTP. Tetapi saat bertemu sang ketua RW tersebut, ia menceritakan banyak hal yang tidak terlalu penting dan kondisi kita saat itu sedang terburu-buru. Maka dari itu, kita perlu mengetahui cara menyudahi percakapan tersebut. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak, ganggu waktunya malam-malam. Boleh. Saya tadi ke kantor RW tapi karena tutup jadi harus di sini. Buat ngurus KTP Pak, mohon tanda tangannya Oh gitu. di sini. Ya, Boleh. Mana dek? Iya sebelah situ aja. Ini ya. Udah pokoknya. Ya sudah Pak, saya mohon pamit karena setelah ini saya harus ngurus selanjutnya di kelurahan. Oh gitu. Pamit ya, Pak, ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama dek. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak, ganggu waktunya malam-malam. Boleh. Saya tadi ke kantor RW tapi karena tutup jadi harus di sini. Buat ngurus KTP Pak, mohon tanda tangannya Oh gitu. di sini. Ya, Boleh. Mana dek? Iya sebelah situ aja. Ini ya. Pak, mohon maaf nih, saya harus buru-buru ini apa ya? Oh Harus gitu. buru-buru, iya. Ya udah nggak apa-apa. Makasih Hati-hati banyak. dek. Makasih banyak Pak. Ya terima kasih sama-sama.
Setelah kita simak video tadi, kita jadi mengetahui cara menyudahi percakapan dengan baik dan benar dalam lingkup keluarga, pertemanan atau masyarakat, atau juga dalam ruang lingkup yang formal. Dari semua itu kita pasti dapat dong menerapkan secara nyata dalam sehari-hari, dan saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian terapkan dalam pembincangan agar terlihat sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tips yang pertama, kalian perlu untuk menyudahi percakapan secara sopan dengan tidak memotong pembicaraan sang lawan bicara. Karena itu sangatlah terkesan tidak sopan dan sangat memaksa, sehingga lawan bicara kita tidak merasa tersinggung dari ucapan kita. Yang tips kedua, kita perlu mengetahui saat kita sedang melakukan pembicaraan itu, kita sedang melakukan apa, pembicaraannya sedang dalam topik apa, dengan siapa hubungan kita melakukan percakapan tersebut, dan di mana kita melakukannya. Karena dengan hal-hal sekecil itu, kita bisa mencari cara apa pilihan yang perlu kita lakukan dalam menyudahi percakapan dengan baik dan dengan sopan sesuai dengan tempatnya. Nah, tips yang ketiga, mungkin beberapa dari kita tidak terbiasa untuk menyudahi percakapan ini dengan sopan, baik, dan benar. Kita perlu belajar secara bertahap dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan agar kita terbiasa untuk melakukannya secara baik dan tepat sesuai dengan pengalaman yang kita lakukan. Saya sudah menjabarkannya tentang cara menyudahi percakapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan. Semoga dengan apa yang saya bicarakan ini bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.